wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Yang terhormat Majelis Masyayikh Pondok Pesantren Ujul Hikmah Al-Ibrahimi Manyar Gresik, pengasuh Pondok Pesantren Usul Hikmah Al-Ibrahimi Romo Kiai Haji Muhammad Zainur Rasyid, yang terhormat Romo Kiai Haji Khairul Atta, yang terhormat Agus Haji Ali Fatami LC, dan yang kami hormati Kepala Sekolah SD Islam Terpadu Al-Ibrahimi Manyar Gresik, Ustadz Ahmad Jamhari Sarjana Pendidikan, beserta wakil beliau Ustadz Muhammad Syihabuddin Sarjana Pendidikan Islam, dan juga yang kami hormati segenap Ustadz-Ustadzah Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Ibrahimi Manyar Gresik, beserta Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dan dapat bertatap muka pada acara kegiatan sosialisasi program sekolah SD Islam Terpadu Al-Ibrahimi Manyar Gresik. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dengan harapan kita semua kelak mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka kami ulangi kembali. Untuk pembukaan kami mohonkan kepada Romo Kiai Haji Muhammad Zainur Rasyid bin Husnan untuk membuka kegiatan pada hari ini. Kepada beliau Romo Kiai Haji Muhammad Zainur Rasyid kami persilahkan. Bapak Ibu sekalian, marilah acara pada pagi hari ini kita awali dengan pembacaan umul kitab dengan harapan semoga apa yang menjadi cita-cita anak-anak yang dari ilmu di SDIT Al-Ibrahimi jadikan anak-anak yang solih dan solihah, patuh kepada orang tua, membanggakan keluarga, dan dimudahkan dalam mencari ilmu. Juga guru-gurunya dimudahkan dalam segala hal, dan semoga Allah memberikan kita kesehatan, selamat dari musibah, dan diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan ini. Ala hadiniya wa likulli niyatin minnas wa Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
Ali wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi khususan ruhi muassisi hadzal ma'had Romo Kiai Haji Ahmad Hasan Abdullah annallahu tawassau birrahmah wal maghfirah syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kami sampaikan kepada Romo Kiai Haji Zainur Rasyid. Untuk selanjutnya dimohon kembali kepada Romo Kiai Haji Muhammad Zainur Rasyid untuk memberikan sepatah dua kata kepada Bapak Ibu wali murid beserta Ustadz-Ustadzah SD Islam Terpadu Ali Perumahan Gresik sebagai penyemangat untuk mengawali kegiatan-kegiatan pembelajaran di SD Islam Terpadu Ali Perumahan Gresik. Kepada beliau Romo Kiai Haji Muhammad Zainur Rasyid dipersilakan. Bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Kepala SDIT Al-Ibrahimi Bapak Bambari MPD, yang saya hormati segenap guru Ustadz-Ustadzah SDIT Al-Ibrahimi, yang saya muliakan Bapak Ibu wali murid SDIT Al-Ibrahimi, juga kepada anak-anakku yang semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini sebagai pengalaman yang pertama mengikuti pertemuan melalui Zoom meeting, bisa bersama-sama dengan semua keluarga besar SDIT Al-Ibrahimi dalam acara sosialisasi kegiatan SDIT Al-Ibrahimi di tahun ajaran ini. Semoga pertemuan kali ini di samping memberi manfaat kepada kita semua, dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan makbulah. Pertemuan ini pertemuan silaturahim, walaupun melalui media yang berbeda, tidak harus tatap muka secara fisik, tapi kita bisa tatap muka melalui teknologi, yang semuanya ini adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat untuk kita semua dalam mencari rezeki, di mana Allah dengan pertemuan ini menjanjikan melalui Rasulullah SAW diluaskannya rezeki dan dipanjangnya umur. Dan semoga pula Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, keluarga kita, semua yang kita kenal dan maupun yang tidak kita kenal baik. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga
bacaan sholawat tadi menjadikan anak-anak kita orang-orang yang secara setia mengikuti jejak langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi pejuang-pejuang yang membanggakan negara, agama, dan para keluarga dan guru-gurunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah." Zoom meeting ini adalah salah satu dari ikhtiar untuk mencari ilmu. Dan barang siapa mencari ilmu, maka akan dimudahkan oleh Allah mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al-Jannah, surga itu bisa diartikan dalam bentuk rasa damai, tentram, dan bahagia. Karena orang-orang yang berilmulah, orang-orang yang mendapatkan tempat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Semoga Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang dititipkan di SDIT Al-Ibro ini menjadi anak-anak yang sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan cita-cita melalui doa kita, menjadi orang yang baik di dunia dan menjadi orang yang baik di akhirat kelak. Kehidupan bahagia bersama keluarga dan kelak ketika kembali kepada Allah juga membawa kebahagiaan bersama keluarganya. Semoga di masa pandemi ini segala hal yang terkait dengan proses pembelajaran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para orang tua, anak-anak, para guru diberi kesehatan, diberi ketegaran menghadapi ujian yang saat ini sedang berlangsung, di mana kita dibatasi oleh peraturan, bukan oleh ruang dan waktu. Namun peraturan ini semuanya diciptakan, dibentuk, dan diadakan demi kemaslahatan kita semua. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya merasa senang, merasa bangga SDIT sudah melakukan kegiatan ini. Semoga apa nanti yang disampaikan bisa dipahami, bisa diimplementasikan secara baik sehingga Al-Ibro ini SDIT-nya sebagai sekolah unggulan tetap bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Romo Kiai Muhammad Zainur Rasyid. Semoga apa yang telah disampaikan, apa yang disampaikan oleh Romo Kiai Muhammad Zainur Rasyid menjadi motivasi bagi kita semua, menjadi penyemangat untuk senantiasa belajar di SD Izin Terpadu Al-Ibro Persib. Selanjutnya, Bapak Ibu dan para hadirin sekalian, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kita nyanyikan bersama-sama Fitnah. Indonesia
Kabeh. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Acara selanjutnya yakni sambutan dalam hal ini sambutan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Islam Terpadu Al Ibrahim. Beliau Ustadz Abdi Sarjana Pendidikan. Kami kepada peserta Zoom dimohon untuk menonaktifkan atau memute speaker yang ada di sebelah kiri pojok kiri bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati Majelis Pondok Pesantren Nurul Hikmah Al Ibrahim, Romo Kiai Haji Rasid, Romo Haji Khairul Azam, Gus Ali Fatomi, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah, dan kami
anak-anak semuanya dan juga wali murid DPI Al-Ibrahimi yang saya banggakan. Sama-sama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Pada junjungan kita dengan ucapan Allahumma Muhammad Allahumma sholli ala Bapak Ibu yang hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu serta anak-anak semuanya mengikuti kegiatan rangkaian kegiatan MPLS tahun 2020. Sangat sehingga mic-nya banyak yang dinyalakan. Anak-anakku yang kami banggakan, walaupun rangkaian pada tahun ini kita laksanakan karena memang keadaan dan takdir Allah yang mengharuskan kita untuk melakukan kegiatan ini secara virtual. Padahal pada akhir tahun ajaran kemarin, tahun 2020-2021, kita sudah ada secerca harapan. Kita bisa melaksanakan PAT tahun kemarin secara tatap muka, kemudian dengan harapan untuk tahun ajaran ini kita bisa melaksanakan KBM secara tatap muka. Dan sesuai punya kita siapkan dari penyemprotan disinfektan secara berkala lakukan seperti oleh Ustazah wali kelas. Kemudian kita juga memenuhi alat kesehatan, semuanya kita penuhi, mengikuti vaksinasi, izin PTM kait di Puskesmas, di pendidikan, Satgas Covid, semua sudah kita penuhi. Kan tapi ternyata kondisi di negara kita, khususnya di Jawa dan Bali ini, virus COVID-19 ini semakin banyak, juga lakukan darurat dan imbasnya juga pelaksanaan PM di sekolah kita lakukan secara virtual. Semoga keadaan ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan tatap muka seperti sebelum-sebelumnya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ucapkan terima kasih kepada semua walid SDIT Al-Ibrahimi, khususnya wali murid kelas 1 yang mempercayakan putra dan putrinya untuk belajar SDI Terpadu Al-Ibrahimi. Insya Allah kita semuanya, Ustadz-Ustadzah, staf dan semua jajaran akan menjalankan amanah yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami dengan penuh tanggung jawab. Bapak Ibu yang kami hormati, patut kita syukuri dan saya tegaskan bahwa SDIT Al-Ibrahimi ini di bawah naungan Pondok Pesantren Usulul Hikmah Al-Ibrahimi. Patut kita syukuri. Mengapa? Karena SDIT ini di bawah naungan pondok yang
kita akan selalu atau senantiasa mendapatkan doa dari Mas Adi Al-Ibrahimi, ada Pak Yai, ada Pak Yai Sid, ada Pak Yai Alifatoni. Tentunya kita akan selalu mendapatkan doa dari beliau, yang mana di sepertiga beliau akan selalu mendoakan santri-santrinya. Dan ini juga santri daripada Pondok Pesantren Ushulul Hikmah Al-Ibrahimi. Semoga berkat doa-doa beliau, kita nantinya akan selalu mendapatkan ilmu yang manfaat, kita selalu dijaga kesehatannya, sehingga kita bisa belajar dengan secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, pada akhir tahun ajaran kemarin kita sudah menyusun program secara tatap muka dengan harapan tahun ini bisa kita laksanakan secara tatap muka. Tapi pada kenyataannya berbeda. Dan yang terbaru PPKM ini akan diperpanjang lagi sekitar 6 minggu seperti yang di berita-berita itu. Otomatis program-program yang kami susun akan mengalami perubahan dan penyesuaian. Dan nantinya program-program ini oleh Sihat. Kami hormati, dalam pembelajaran ada atau yang paling penting dalam menjalin komunikasi, yaitu orang tua, guru, siswa. Ketiga ini harus menjalin silaturahim dan komunikasi yang baik, sehingga dapat oleh siswa. Guru yang menyampaikan ilmu kepada siswa, juga orang tua yang mendukung pembelajaran itu mendapatkan barokahnya tersebut. Jadi saya mohon jika ada sesuatu atau kritik, mohon dikomunikasikan dengan kami selaku pendidik, juga ustadz-ustadzah, sehingga dalam perjalanan nanti pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu kami hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Selanjutnya nanti program-program sekolah akan disampaikan oleh Ustaz Syahudin. Tapi itu mari terlebih dahulu yang nanti akan dibikin Romo Gizi Khairul Atok. Semoga kita mengawali ajaran ini berdoa sehingga kedepannya kita bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan kita tetap menjaga kesehatan sesuai. Demikian harapan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Sekolah SD Islam Terpadu Al-Ibrahimi Manyar Gresik, yakni Ustaz Arif. Acara selanjutnya yakni bacaan surat tahlil dan doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Khairul Atok. Sebelum itu dimohon kepada peserta Zoom untuk tidak menghidupkan mikrofonnya agar bacaan tahlil dan doa nanti
berjalan dengan khidmat. Kepada beliau Romo Kiai Haji Khairul Atha dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, Abdul Baten kali, membaca kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Apakah sudah selesai? Enggak ada suaranya. Enggak ada suara. Emang di unmute. Enggak ada suaranya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah adada ma khalaqallah. Subhanallah adada ma khalaqallah. Subhanallah adada ma khalaqallah. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Al-Fatihah. Mari anak-anak ikuti saya untuk mengawali kita
belajar sekaligus bermunajat kepada Allah, memohon agar diberikan oleh Allah ilmu yang manfaat dan barokah. Perlu kita ingatkan bahwasanya segala sesuatu hendaknya diniati karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ayo dituduhkan saya. Nawaitu Lahi ta'ala saya mencari ilmu karena Allah Ta'ala. Saya niat mencari ilmu karena Allah Ta'ala. Niat mencari ilmu Ta'ala. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tarzuquna biha dzurriyyatan thayyibah wa talatan barara wa da'wat ijabah wa uluman laduniyah wa arzaqan halala wasi'ah wa ziyaratan Makkah al-Madinati katsira wa tulal umri fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna min ahli syahri wa ahli dhair. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk menjalankan tugasnya dan senantiasa mendapat bimbingan dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun lagi. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Haji Khairul Adha. Semoga doa-doa yang kita panjatkan tadi diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, kita para hadirin dan Bapak Ibu sekalian dimohon tidak menghidupkan mikrofonnya terlebih dahulu karena saat ini setelah ini akan ada penyampaian program sekolah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Syafuddin, Sarjana Pendidikan Islam. Kami akan kembali dimohon untuk kepada peserta Zoom untuk tidak menghidupkan mikrofonnya selagi acara ini belum tutup atau setelah selesai. Amin. Amin. Acara selanjutnya yakni penyampaian program sekolah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Syafuddin Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami persilahkan. Aisyah ya, Pak. Ya masih selitir mana ya kata deh. Terus gak usah selitir aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum saya melanjutkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda ada di pojok kiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya di Majelis Masyayikh Pondok Pesantren Ushulul Hikmah Al-Ibrahimi, yang saya hormati koordinator pendidikan yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Ushulul Hikmah Al-Ibrahimi, yang saya hormati Bapak Kepala SDID Al-Ibrahimi, Ustadz wali kelas, serta Bapak Ibu Guru SDID Al-Ibrahimi, Bapak Ibu wali murid mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Tak lupa kepada anak-anakku sekalian, baik mulai kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya masih bisa bertemu
dalam kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Mohon maaf sebelumnya Pak, ini ada yang coret-coret jadi nggak kelihatan. Nah, tolong layar HP-nya diisikan G. Ini tampilannya enggak kelihatan ada coret-coret itu. Kan di orang tuanya. Halo Rio. Halo Rio. Minta tolong kepada wali murid untuk mendampingi anaknya agar semua acara kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada yang coret-coret, dan semua untuk suara jangan sampai ada yang dinyalakan, dimatikan semuanya. Karena tadi sudah saya matikan, ternyata masih dinyalakan, dimatikan, dinyalakan, dimatikan. Mohon untuk wali murid untuk mengkondisikan peserta didiknya. Terima kasih. Oke, bisa dilanjuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan kembali. Salawat salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan harapan semoga kita semuanya senantiasa diberikan syafaat besok kelak pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami muliakan serta anak-anak sekalian, pada hari ini kita semuanya akan mendengarkan mengenai sosialisasi program sekolah SD Islam Terpadu Al-Ibrahimi tahun pelajaran 2021-2022. Semoga apa yang saya sampaikan diperhatikan oleh seluruh murid serta anak-anak semuanya sebagai wujud dan bentuk komunikasi sekolah kepada seluruh wali murid SDIT Al-Ibrahimi. Apa yang saya sampaikan ini sifatnya sangat penting supaya tidak terjadi miskomunikasi antara sekolah dan orang tua. Oleh karena itu, sebagaimana yang disampaikan oleh operator tadi, yaitu supaya Bapak Ibu mendampingi anak-anak sekalian dan menonaktifkan speaker yang ada di pojok kiri bawah segera dilaksanakan. Baik, mari kita mulai yang pertama mengenai sosialisasi program sekolah. Hal pertama yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah mengenai kalender pendidikan, yaitu pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun pembelajaran, mulai permulaan tahun ajaran, efektif belajar, dan juga hari libur. Apa yang saya tampilkan di screen, di layar,
adalah kalender pendidikan. Di sini sudah ditulis lengkap seluruh kegiatan sekolah, mulai dari awal tahun pembelajaran sampai akhir tahun pembelajaran, yaitu dimulai dari bulan Juli tahun 2021 dan berakhir pada bulan Juni tahun 2022. Untuk saat ini, pembelajaran kita masih berada di bulan Juli. Tepatnya kita masih berada di kotak yang warna oranye. Tanggal 14 Juli tahun 2021. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, dari kalender pendidikan tadi bisa disimpulkan bahwa jumlah hari masuk selama 1 tahun yang besok akan diikuti oleh seluruh anak-anak mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, kalau di total jumlahnya 247 hari. Untuk semester 1 jumlahnya 125 hari, dan semester 2 122 hari. Jadi anak-anak nanti mulai kelas 1 sampai kelas 6 masuknya sekitar 247 hari. Selanjutnya untuk hari dalam 1 tahun, anak-anak nanti akan menikmati hari libur selama 118 hari. Dengan rincian untuk semester 1, 59 hari, dan semester 2, 59 hari. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, selama hari masuk tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah bahwa harapan kita bersama, baik guru maupun orang tua, sistem pembelajarannya dilaksanakan secara tatap muka, dan itu sudah program di awal tahun pembelajaran. Namun karena kondisi negara kita yang masih mengalami pandemi, sehingga harapan kita bersama untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka atau luring masih belum diperkenankan. Dan besok, selama pembelajaran tatap muka belum dilaksanakan, anak-anak melaksanakan pembelajaran dengan sistem online atau daring. Dari sini, kami berharap Bapak Ibu sekalian sabar dan ikhlas mendampingi putra-putrinya selama belajar di rumah. Bapak Ibu sekalian, kalau seumpama pembelajaran tatap muka bisa kita laksanakan, maka ini penting bagi kelas 1 karena belum pernah masuk sama sekali, atau untuk kelas 2 yang kemarin masuk di SDIT Al-Ibrahimi masih dalam situasi pandemi, tatap muka atau luring masuknya mulai pukul 7 sampai 12.30. Namun jika kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara day school, maka
pulangnya pukul 15.30. Anak-anak sudah selesai sholat asar di sekolah. Selanjutnya, kalau seumpama pembelajaran yang kita laksanakan secara online atau daring, maka nanti anak-anak akan belajar dari rumah dengan bimbingan orang tua dan menyampaikan materi online atau mengumpulkan tugas juga dari rumah. Nah, ini supaya tidak terjadi sebagaimana yang kemarin, butuh kesepakatan, butuh kontrak belajar antara guru atau wali kelas dengan orang tua. Kenapa? Karena pengalaman dari tahun kemarin, tanpa adanya kesepakatan pembelajaran online, guru pada akhirnya mengajar selama 24 jam. Dan itu sangat bagi guru. Oleh karena itu nanti setelah program ini selesai, sosialisasi ini selesai, disilakan nanti ibu-ibu wali kelas membuat kesepakatan pengumpulan tugas dengan seluruh orang tua di kelasnya masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk tahun pelajaran 2021-2022 ada 2 kurikulum yang digunakan di sekolah kita. Yang pertama yaitu kurikulum sekolah penggerak atau KSP. Yang ini nanti akan dilaksanakan di kelas 1 dan kelas 4. Selanjutnya, kurikulum 2013 atau kurikulum Kurtilas yang nanti akan digunakan untuk kelas 2, 3, 5, dan 6. Dari sini mungkin Bapak Ibu banyak yang bertanya, apa sih perbedaan kurikulum sekolah penggerak dan kurikulum Kurtilas? Dalam tampilan yang ada di layar itu, Bapak Ibu bisa melihat, bisa membaca kurikulum sekolah penggerak memakai pendekatan mata pelajaran. Maksudnya apa? Maksudnya nanti guru-guru yang ada di kelas 1 dan kelas 4 akan mengajar setiap mata pelajaran. Ada pelajaran PAI, pelajaran Bahasa Indonesia, PKN, SBK, dan lain-lain. Dan itu berdiri sendiri-sendiri. Kalau kurikulum Kurtilas memakai pendekatan tematik. Apa maksud tematik? Tematik ini adalah kesatuan dari beberapa mata pelajaran. Yang pertama yaitu Bahasa Indonesia, PPKN, Matematika, SBK, dan kumpulan dari 5 mata pelajaran ini sekarang dinamakan tematik kalau untuk kurikulum 2013. Dan ini nanti untuk kelas 2 dan 6. Ada juga perbedaan untuk kelas 1 dan kelas 4. Kalau kelas 1 mungkin nanti tidak banyak, tidak ada perubahan karena masih pertama ini. Namun kalau kelas 4 yang kemarin melaksanakan kurikulum 2013, ini ada perubahan. Perubahannya apa? Perubahannya pelajaran IPA dan IPS untuk kelas 4 besok akan menjadi IPAS. IPAS itu apa? Kumpulan mata pelajaran IPA dan pelajaran
dan pelajaran IPS. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, dari seluruh program mata pelajaran yang nanti akan diajarkan oleh Bapak Ibu di STIP, secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 mata pelajaran. Yang pertama itu materi inti yang disampaikan secara nasional. Ini meliputi bahasa Indonesia, PPN, matematika, BK, dan penjas. Selanjutnya yang kedua yaitu materi pelajaran muatan lokal dan pengembangan diri. Ini sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Di antaranya pelajaran PLH, bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan pelajaran tahsin tahfidz. Mungkin untuk kelas 1 yang baru saja masuk di STIP Al-Ibrahimi, ada pertanyaan, apa itu pelajaran tahsin dan pelajaran tahfidz? Pelajaran tahsin dan tahfidz itu pembelajaran baca tulis Al-Quran dan bimbingan menghafal Al-Quran sesuai target telah ditetapkan oleh sekolah. Ini nanti juga akan di-share oleh ibu-ibu wali kelas 1 dan kelas 2 khususnya kepada Bapak Ibu sekalian di grup kelas masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, apa yang ada di tampilan layar ini mungkin adalah sesuatu yang bisa menjelaskan sekolah kepada seluruh wali murid. Mohon maaf ini masih loading. Tentang kalender pendidikan. Dari kalender pendidikan yang pertama saya sampaikan tadi, ini penjelasannya adalah untuk semester ganjil. Bapak Ibu mencatat silakan, karena ini sekolah nanti menjadi acuan bagi sekolah dalam melaksanakan seluruh kegiatan pembelajaran. Kita mulai dari tanggal 12 Juli, mulai masuk sekolah. Kemudian tanggal 12 sampai 15 Juli, kegiatan MPLS, seperti yang kita laksanakan pada saat ini. Tanggal 18 sampai tanggal 22, bulan Juli, libur Hari Raya Idul Adha. Jadi seumpama Bapak Ibu nanti ada punya kualitas, setidaknya apa yang saya sampaikan ini sudah menjadi jawaban. Selanjutnya tanggal 10 bulan Agustus, libur Tahun Baru Islam. Tanggal 17 Agustus, libur peringatan Hari Raya Kemerdekaan. Tanggal 20 September, perkiraan pelaksanaan PTS atau UTS. Jadi ini biasanya ditanyakan sama wali murid, kapan UTS-nya? Nah, apa yang ada di tampilan layar ini bisa menjadi penjelasan bagi Bapak Ibu wali murid. Nanti tanggal 20 sampai 25 September perkiraan kegiatan PTS ganjil. Selanjutnya tanggal 27 sampai 29 September ada kegiatan tengah semester. Kegiatan tengah semester ini biasanya dimanfaatkan oleh sekolah untuk melaksanakan outdoor learning atau outbound di luar sekolah. Namun untuk tahun ini, melihat kondisi negara kita yang masih pandemi, kegiatan-kegiatan tersebut nanti masih dievaluasi apakah dilaksanakan atau tidak.
Kalau seumpama nanti ada pertanyaan, Pak, saya kemarin sudah bayar, Pak, kegiatan outbound, bagaimana dengan uang saya? Padahal kegiatan outbound-nya tidak ada. Oh, tapi ini tetap bayar outbound. Bapak Ibu jangan khawatir. Karena kalau seumpama ada kegiatan yang tidak terlaksana, nanti uangnya dikembalikan. Makan ya. Semoga ini jadi penjelasan. Ya, tanggal 19 Oktober ada kegiatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal 22 Oktober Hari Santri Nasional. Tanggal 6 sampai 12 Desember ini perkiraan ujian penilaian akhir semester. Dimulai sekarang Bapak Ibu bisa mencatat kira-kira kapan ujian akhirnya anak-anak itu. Sehingga kapan dan bisa mengatur pembelajaran anak-anak dimulai dari sekarang. Selanjutnya tanggal 17 Desember. Pembagian rapot ujian peserta didik. Tanggal 20 sampai 31 Desember libur semester ganjil. Dan di dalam semester itu, di dalam liburan itu, mulai tanggal 24 sampai 25 bulan Desember ada libur hari Natal. Selanjutnya penjelasan kalender untuk yang semester genap. Bentar, masih menunggu loading. Untuk yang semester genap, kita mulai dari bulan Januari. Tepatnya tanggal 1 Januari, libur tahun baru Masehi. Tanggal 1 bulan Februari, libur tahun baru Imlek. Tanggal 1 bulan Maret, tahun 2022, ada peringatan Isra Mi'raj. Tanggal 3 Maret 2022, ini peringatan Hari Raya Nyepi. Sekolah libur. 14 sampai 19 Maret 22, perkiraan ujian PTS genap. Kenapa saya katakan perkiraan? Karena sekolah nanti masih harus menunggu informasi resmi dari dinas. Jadi kita hanya membuat perkiraan-perkiraan saja, tapi biasanya perkiraan ini melesetnya tidak jauh. Selanjutnya tanggal 31 Maret sampai tanggal 2 April, libur permulaan puasa. Kurang lebih ada 3 hari itu libur permulaan puasa. Kemudian dilanjut tanggal 5 sampai 14 April, ada kegiatan Pondok Ramadan yang nanti sistemnya akan disampaikan menyusul oleh wali kelas masing-masing. Kemudian tanggal 15 April, tahun wafat Yesus Kristus. Tanggal 21 sampai tanggal 23 April ada kegiatan efektif fakultatif. Selanjutnya tanggal 26 April sampai 7 Mei libur Hari Raya Idul Fitri. Ini liburannya cukup panjang ini. Semoga saja pandemi ini berakhir dan kita sudah bisa berkunjung ke rumah orang tua kita masing-masing, baik yang ada di perkotaan. Selanjutnya tanggal 1 Mei tahun 2022 libur Hari Buruh Internasional. Tanggal 16 Mei tahun 2022 libur Hari Raya Waisak. Tanggal 26 Mei libur kenaikan Isa Al-Masih. Tanggal 6 sampai 11 Juni perkiraan penilaian akhir tahun.
atau ujian kenaikan kelas. Perkiraan tanggal 6 sampai tanggal 11 Juni. Pembagian rapotnya tanggal 17 Juni 22. Dan yang terakhir, liburan akhir tahun dilaksanakan pada tanggal 20 Juni sampai 10 Juli. Selanjutnya Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan program kegiatan sekolah untuk yang kesiswaan. Ada beberapa komen yang perlu kami sampaikan terkait dengan program sekolah. Yang pertama yaitu aspek religius. Bahwa SDIT Al-Ibrahimi adalah sekolah Islam yang sangat memperhatikan bidang keagamaan para siswa-siswanya. Sehingga banyak sekali kegiatan pembelajaran yang terkait dengan pembelajaran dan dilaksanakan di sekolah. Di antaranya, pertama yaitu sholat duha berjamaah. Ini dilaksanakan di sekolah. Sholat duhur berjamaah dilaksanakan di sekolah. Sholat asar berjamaah dilaksanakan di sekolah. Jika pembelajaran full day school. Kemudian tadarus Al-Quran. Selanjutnya ada kegiatan namanya tarling. Apa itu tarling? Tarling itu kepanjangannya adalah takbir keliling. Kegiatan takbir bersama yang kita laksanakan sebelum hari raya. Pernah kita melaksanakan sebelum hari raya Idul Fitri, pernah juga kita laksanakan sebelum hari raya Idul Adha. Namun sepertinya untuk kegiatan tarling ini menyambut kegiatan Idul Adha sudah pasti ditiadakan. Mengapa? Alasannya sudah kita ketahui bersama. Apa? Karena kita masih dalam masa PPKM. Selanjutnya PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Yang ini nanti setiap kegiatan dan momennya akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing. Karena cukup banyak kegiatan-kegiatan Hari Besar Islam yang nanti akan kita laksanakan. Termasuk di antaranya Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ziarah makam. Ini menjadi salah satu program SDIT Al-Ibrahimi. Untuk apa? Untuk menanamkan kepada anak-anak didik kita bahwa suatu saat kita maupun orang tua kita akan menuju ke alam barzah. Juga membiasakan anak-anak berdoa dan mendoakan orang tuanya. Nah, ini mungkin yang menjadi harapan Bapak Ibu sekalian. Punya anak yang soleh, soleha, yang senantiasa mau mendoakan orang tuanya. Selanjutnya yaitu dering telepon. Setiap subuh, Ustadz Ustadzah wali kelas selalu mengirim paling tidak WA kepada seluruh siswa. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk kelas 1 sampai kelas 5, mungkin untuk yang sholat subuh saja yang diingatkan oleh Bapak Ibu wali kelas. Namun kalau sudah kelas 6, nanti diingatkan sejak pukul 3 malam. Diajak sholat tahajud bersama-sama. Nah ini nanti mungkin yang akan menjadi semangat bagi kita bersama, seluruh orang tua, jangan sampai kalah dengan anak-anaknya. Masa anaknya mau sholat tahajud, orang tuanya nggak mau, tidur saja. Kan kurang pantas. Oleh karena itu, mari bersama-sama apa yang menjadi program sekolah, khususnya kegiatan ini, kita dukung bersama-sama. Sehingga tujuan sekolah menciptakan generasi Al-Quran, generasi yang soleh, solehah, terwujud. Makan ya. Kemudian program yang kedua, mengenai kedisiplinan dan cinta tanah air. Ada beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu upacara bendera.
setiap hari Senin, 2 minggu sekali. Kemudian yang kedua yaitu apel pagi. Yang ketiga yaitu Smart Student. Dan yang keempat yaitu peringatan Hari Besar Nasional. Apa itu Smart Student? Mungkin Bapak Ibu masih banyak yang belum mengetahui. Smart Student yaitu penyambutan siswa di pagi hari. Biasanya Bapak Ibu guru, baik yang ada di gedung depan maupun di gedung dalam, itu menyambut kedatangan anak-anak sejak pukul 6. Bapak Ibu menanyakan bagaimana kondisi anak-anak, apakah sudah sholat subuh, apakah sudah makan, dan sapaan-sapaan itu yang disampaikan oleh Bapak Ibu ketika pelaksanaan Smart Student, termasuk mengecek kebersihan buku dan materi pelajaran. Mungkin ada yang terlupa dan tidak dibawa oleh siswa. Nah, sehingga pembelajaran berjalan dengan lancar dan maksimal di kelasnya masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami muliakan, di antara program penting yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah program ekstrakurikuler. Di sekolah ini, di SDIT Al-Ibrahimi, kegiatan ekstrakurikuler dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama masuk kategori wajib, yang kedua merupakan pilihan anak-anak sesuai dengan keinginan, potensi, minatnya, atau bakatnya. Itu masuk program ekstrakurikuler yang pilihan. Apa ekstrakurikuler yang wajib? Ada 1 ekstrakurikuler yang wajib di seluruh sekolah, yaitu Praja Muda Karana atau Pramuka, yang fotonya ada di bawah itu. Kemudian untuk yang pilihan, dan anak-anak nanti diberikan angket untuk memilih, baik mulai kelas 1 sampai kelas 6, pilihannya adalah yang pertama pencak silat, yang kedua taekwondo, yang fotonya ada di bawah itu. Ini salah satu ekstrakurikuler yang membawa harum nama SDIT Al-Ibrahimi dan Pondok Pesantren Al-Ibrahimi. Karena beberapa kali menjuarai dan mendapatkan medali emas di Provinsi Jawa Timur. Wow. Selanjutnya tahfidz Al-Quran. Anak-anak nanti akan dibimbing menghafal Al-Quran oleh guru-guru tahfidz yang ada di SDIT. Selanjutnya kesenian Al-Banjari. Ada juga yang namanya tilawah. Membaca Al-Quran dengan suara yang baik, indah, memerdu. Bisa juga memilih ini. Kemudian badminton atau bulu tangkis. Pidato atau pildajil. Katul atau karya tulis. Kenapa kok katul? Nah, karena karya tulis ini merupakan salah satu kegiatan ekstra yang sudah menghasilkan karya. Tahun kemarin, murid-murid kita di masa pandemi berhasil membuat 1 buku walaupun dalam masa pandemi. Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk kegiatan ekstrakurikuler yang terakhir yaitu futsal. Monggo nanti anak-anaknya ketika memilih kegiatan ekstrakurikuler dibimbing dalam pemilihan supaya apa yang dipilih sesuai dengan minat, potensi, dan bakatnya. Kemudian untuk program yang akademik ada 5 kegiatan. Yang pertama yaitu pembinaan prestasi. Pembinaan prestasi ini dibagi 2. Ada pembinaan cabang mata pelajaran umum
ada pembinaan cabang mata pelajaran PAI yang nanti ada koordinatornya. Tidak ada. Selanjutnya yang kedua yaitu outbound. Yang ketiga yaitu outdoor learning. Yang keempat yaitu granit batu. Apa itu granit batu? Ini gerakan 10 menit atau bahkan sampai 30 menit baca tulis. Yang kelima yaitu GSMB. Gerakan sekolah menulis sekolah. Nah, ini mungkin yang terkait dengan ekstrakurikuler karya tulis tadi. Sekolahan kita, SDID Al-Ibrahimi, tahun kemarin ditetapkan sebagai salah satu sekolah literasi tingkat nasional. Oleh karena itu, karya tulis ini menjadi salah satu program unggulan di sekolahan kita. Kemudian yang terakhir yaitu program yang terkait dengan kegiatan sosial. Ada beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu peduli bencana. Kalau ada, syukur-syukur tidak ada. Dan harapan kita bersama ya tidak ada bencana yang ada di negeri kita ini. Yang kedua yaitu santunan anak yatim. Selanjutnya yang ketiga yaitu santunan untuk teman-teman anak-anak yang sakit atau orang tuanya meninggal dunia. Seperti di awal tahun pembelajaran kemarin yang kita laksanakan. Bapak Ibu yang kami muliakan, demikian mungkin sekolah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti akan ditambahi di sesi tanya jawab kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan warahmatullahi wabarakatuh. oleh wali murid. Doa dulu. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Muhammad Syahabuddin atas penyampaian program sekolah SD Islam Terpadu Al-Ibrahimi Manyar Gresik. Untuk selanjutnya kepada Bapak Ibu dan para hadirin sekalian, bila mana terdapat pernyataan atau tidak ada sesuatu yang perlu dijelaskan kembali, bisa ditanyakan melalui chat yang ada di Zoom. Tidak perlu menghidupkan mic, tapi cukup saja memberi pertanyaan melalui chat Zoom. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang perlu ditanyakan atau butuh penjelasan lebih mendalam terkait program sekolah, bisa ditanyakan melalui chat yang ada di aplikasi Zoom-nya masing-masing. Sudah Terima ada kasih. pertanyaan, Ustaz. Sudah ada pertanyaan di ruang chat. Bisa dibacakan, Ustaz Wahid. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Ada satu pertanyaan mengenai kegiatan ekstrakurikuler. Ini untuk anak-anak, mohon tidak dicoret-coret ya. Ini namanya kelihatan dari sini siapa yang coret-coret ini. Ini namanya Ahnirul. Yang coret-coret ini ada Davi.
Ayo silakan dihapus yang coret-coret itu. Mbak Masita, Umu Kaisa, ini pakai nulis-nulis di sini nih. Bentar, kita tunggu tampil layarnya untuk kegiatan ekstrakurikuler. Bentar ya, ini masih banyak coretan-coretan supaya nanti tampilannya bagus. Nah, terima kasih. Terima kasih. Monggo disilakan kepada Ustadz Jamari untuk pertama memberikan jawaban mengenai apa kegiatan ekstrakurikuler tetap berjalan pada saat ini. Silakan Ustadz Jamari. Terima kasih, Pak Siap. Perlu diketahui Bapak Ibu dan anak semuanya, ekstra yang kita laksanakan, yang wajib kita pilih yaitu ekstra pramuka. Sini ekstra pramuka kita laksanakan setiap hari Jumat dan bergantian antara kelas rendah dan kelas tinggi. Itu yang wajib diikuti oleh anak-anak semuanya, sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan oleh dinas. Kemudian untuk ekstra pilihan di sini yang ada pencaksilat, taekwondo dan seterusnya, anak-anak hanya diperbolehkan memilih salah satu dari ekstra pilihan tersebut. Jadi kalau tahun ini mengikuti pencaksilat diharapkan mengikuti terus sampai berprestasi. Begitu juga kegiatan. Jadi untuk ekstra pilihan ini hanya diperbolehkan memilih satu. Terima kasih. Gimana sudah ya untuk kegiatan ekstra, sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Damari tadi, setiap anak memilih ekstra pilihan satu, kemudian wajib satu, berarti sudah mengikuti 2 kegiatan ekstra. Selanjutnya untuk anak-anak yang kemarin mengikuti kegiatan atau ekstra taekwondo, pencak silat, bisa mungkin tetap dilanjut karena jurusnya masih belum lengkap kalau diputus dan tidak dilanjut itu. Diteruskan saja, nanti kalau seumpama ada perlombaan, nanti akan dipilih dan diikut sertakan dalam kegiatan perlombaan. Selanjutnya ada chat, ini sepertinya mengenai kegiatan pembelajaran daring. Pertanyaannya ada dari Amira Fahra Adiba. Untuk tugas daring bisa ditunda sore karena orang tua kerjanya pagi. Nah, ini nanti Bapak Ibu silakan membuat kesepakatan di kelas masing-masing dengan ibu-ibu wali kelas. Karena wali kelas sudah kami berikan ruang untuk bermusyawarah dengan ibu-ibu wali murid. Selanjutnya, untuk buku kelas 1 yang sudah kami terima kemarin, tematik Ustadz. Sedangkan menurut sosialisasi hari ini, kelas 1 memakai KSP. Apakah buku yang dipakai sama? Ini pertanyaan dari Zaza Bakti. Dipersilakan kepada Ustaz Jamari menjawab terlebih dahulu. Nanti akan saya tambahi. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kelas 1 dan kelas 2 nanti kita akan sosialisasi lagi terkait SDIT yang mengikuti program PSBY. Ibu, memang awal kepemimpinan saya, bulan Januari ini saya mendaftar mengikuti program PSB ini. Alhamdulillah, SDIT ini terpilih sebagai salah satu pelaksana yang mana
tes ini diikuti oleh tetapi mengikuti program PSP program tidak silat taekwondo tapi Al-Quran jadi melawat jatuh karya tulis dipilih 2000 sekolah se-Indonesia atau mungkin kelas 1 akan ada sosialisasi tersebut. Sedangkan buku dari sementara yang maka buku yang akan diajar oleh wali kelas yaitu digitalnya. Sementara kita memakai buku digital itu mungkin yang insya Allah akan di-share oleh wali kelas. Menyambung pertanyaan tadi terkait tugas yang kembali, paginya orang tuanya bekerja. Besok, seperti yang rangkaian PLS ini, masing-masing kelas nanti akan mengadakan Zoom ataupun yang lainnya terkait koordinasi antara wali kelas dengan wali murid masing-masing kelas, bagaimana istilahnya belajar baik. Jadi mengatur bagaimana model pembelajarannya, bisa pakai grup WA atau Google Classroom, lainnya pakai Zoom, nanti bisa dimusyawarahkan dengan kelasnya masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu diberi kesempatan memberikan masukan atau masukan kepada setiap wali kelas, kemudian sehingga pelajaran daring kedepannya itu sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan di awal. Sampun Pak Jam. Selanjutnya ada pertanyaan. Ustadz, bagaimana teknik pelaksanaan ekstrakurikuler selama masa pandemi? Apakah berupa video tutorial juga? Kemudian yang kedua, kurikulum khas SDIT seperti Jalan HUT, apakah tahun ini ditiadakan? Ini dua pertanyaan yang sangat bagus dari Ananda Tita Aza Akuina. Monggo Pak Jam, silakan. Terima kasih terkait ekstrakurikuler. Memang selama masa pandemi tentunya kita terikat dengan peraturan, tidak boleh mengadakan kerumunan, sehingga mungkin untuk ekstrakurikuler ketika PPKM itu ditunda terlebih dahulu. Selanjutnya apa lagi, Pak? Oh, nggih. Untuk koordinasi terkait ini nanti target hafalan selama kelas 1 dan kelas 6, begitu juga materinya yang sudah disiapkan oleh nanti akan di-share ke wali-wali kelas, sehingga set yang harus dipenuhi selama 1 tahun dan juga kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah jelas. Jadi mohon ada orang tua untuk membantu terlaksananya program. Sampun Pak Jam. Jadi karena kita terikat dengan aturan dengan kita masih dalam masa PPKM, tentunya masa PPKM ini segera berakhir dan seluruh kegiatan bisa dijalankan dengan normal kembali. Kita bisa tatap pembelajaran juga bisa berjalan dengan maksimal. Selanjutnya ada pertanyaan untuk murid yang rumahnya jauh. Apakah ada program antar jemput? Kalau sudah, pembelajaran tatap muka.
pertanyaan dari Mbak Amira Akhira Adiba. Terima kasih Mbak Amira. Silakan Pak Jam. Terima kasih. Terkait dengan antar jemput sekolah yang rumahnya jauh, kemarin saya dengan panitia PPP sempat diskusi dan juga masukan dari beberapa wali murid yang rumahnya jauh, khususnya yang daerah PPS, kemudian Pongangan. Insya Allah Bu, nanti kalau pembelajaran sudah diperbolehkan tatap muka, maka kita akan mengadakan angket untuk wali murid yang sedia atau akan diantar jemput. Nanti jumlah itu akan kita kalkulasikan siapa saja yang bisa mengikuti antar jemput. Kemudian kita bisa menghitung berapa armada yang kita butuhkan untuk antar jemput ini. Jemput ini bisa dibuka untuk semua wali murid yang memiliki kendaraan yang bisa kerjasama dengan SD Libre ini. Oke, terima kasih. Mungkin inti untuk pertanyaan yang terakhir, pertanyaan apakah ada ekstra menggambar seperti tahun kemarin? Pertanyaan dari Syaura Mutiara kelas 3A. Jawabannya ada, cuma tadi tidak dimasukkan di slide atau di layar. Ngoten nggih? Jadi tetap ada. Yang ada tahun kemarin dan sudah berjalan baik, tetap dilaksanakan untuk tahun pelajaran ini. Ngoten, terima kasih. Ini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sepertinya Bapak Ibu sudah puas dengan seluruh penyampaian dari sekolah. Nanti kalau seumpama ada pertanyaan, bisa dilanjut di WA kelas masing-masing. Ngoten nggih? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marisa, Marisa. Ada chat lagi, DKV apakah masuk antar jemput? Ya, nanti angket ini tidak khusus untuk daerah PPS atau Pongangan. Jadi angket ini akan berlaku untuk semuanya. Jadi nanti ketika angket ini sudah terkumpul, maka kita bisa memetakan berapa titik yang bisa kita laksanakan untuk antar. Terima kasih. Baik. Yang lain bisa melalui chat. Singkat ini mengganggu penjelasannya. Sudah tidak ada. Jika tidak ada, mungkin acara ini bisa ditutup. Saya selaku kepala sekolah, jika ada kekurangan dan kekhilafan dalam melakukan sosialisasi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Itu tadi penjelasan yang sudah disampaikan oleh Kepala Sekolah Ustadz Ahmad Jamhari, Sarjana Pendidikan, beserta Ustadz Muhammad Syihabuddin, Sarjana Pendidikan Islam sebagai Wakil Kepala Sekolah. Demikian acara pada pagi menjelang siang hari ini. Saya yang membantu acara, bila mana terdapat kekurangan, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Sebelum kita akhiri, mari kita baca doa akhir hadis bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Foto bersama dulu, anak-anak foto bersama dulu semuanya. Pertama, Untuk foto bersama, semuanya. Layarnya dinyalakan semua anak-anak. Layarnya dinyalakan semua. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Layarnya dinyalakan semuanya ya. Kita foto bersama. Senyumnya lebar. Silakan itu Pak Wahid. Silakan untuk peserta Zoom untuk menghidupkan videonya hingga bisa terlihat wajah. Kemudian yang kedua, silakan mengisi absensi di chat, itu ada absensi. Silakan Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini bisa mengisi nanti setelah kegiatan ini. Sekarang ayo foto bersama. Sudah Pak Wahid, bisa dihitung. Masih banyak yang belum menghidupkan videonya Pak. Yang belum. Untuk kenang-kenangan ya. 1-9. Oke. Tapi apa? Aku tahu. Ini apa Pak? Lali Pak. Iki ya. Ada ini belum ada. Screen ya. Satu saya, ini 2 itu. Jemur. Senyum. Cis. Sekali lagi. Dua. Senyum. 3. Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Itu Pak nggih. Hadire ki opo iki? Oh, stop.